Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Fine, thanks, Misal. Iya, Fine, sepertinya thank you. mendengar mau stula ini kayaknya semangat semua ya. Iya, mukanya udah berseri-seri padahal stulanya nanti. Pagi. Wala ko hidupin ini. Iya. Iya. Baik, ya Bapak Ibu, hari ini kita mulai pembelajaran agenda keempat, ya, di mana agenda keempat ini akan berlangsung di pembelajaran e-learning ini selama 4 hari, ya, 4 hari. Jadi hari ke-20, 21, 22, 23, ya, di hari pelatihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita hitung hari ikut PKA ini dimulai dari belajar mandiri. Belajar mandiri 1 sampai 10, kemudian ke 11 sampai dengan ke 23 itu e-learning. Nah, atau belajar dalam daringan. Nah, hari ini merupakan agenda terakhir dari pembelajaran kita di e-learning, yaitu agenda keempat, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah siap untuk belajar? Siap. Iya. Oke, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Ini ada something wrong. Ini masih muter-muter. Kayaknya mungkin mudah-mudahan sinyal kita stabil hari ini. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa dilihat bahan tayang saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Kelihatan? Sudah. Alhamdulillah. Sebentar Bapak Ibu, saya perbesar dulu supaya oke. Nah, baik Bapak Ibu, ya. Ya, agenda keempat, nama agendanya adalah aktualisasi kepemimpinan kinerja, Bapak Ibu. Kalau agenda pertama, Bapak Ibu masih ingat, do you remember nama agendanya apa? Kepemimpinan Pancasila. Ya. Kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Terus kebangsaan. Wawasan kebangsaan, Pak. Ayo. Berpikir kritis. Kepemimpinan. Waduh, Ibu sudah mulai Kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme tema. Betul sekali. Iya, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nasionalisme. Kita kasih siapa yang jawab tadi? Leti, Pak. Oh, Ibu Leti ya. Ya, kita kasih tepuk salut untuk Bu Leti sama-sama. Tepuk salut. Salut. Oh, kayak gini ya, Pak. Oke, betul sekali. Ya, agenda pertama yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda kedua apa Bapak Ibu? Kepemimpinan Oke. Pemimpinan kinerja. Agenda ketiga manajemen kinerja. manajemen kinerja, dan agenda keempat Aktualisasi pemerintahan kinerja. Nah, kalau Bapak Ibu agak lo, Pak. Gimana Bapak? Kasih nilai apa? Yang jawab. Oh, ketemu lagi dengan Pak Alam ya. Apa kabar Pak Alam? Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan nama agendanya, agenda 2, 3, dan 4 itu ada kata kinerja. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan kenapa nama agenda kita 2, 3, 4 itu ada kata kinerja. Dan kenapa nama agenda satunya tidak ada kata kinerja. Hanya ada kepemimpinan saja, kata kepemimpinan.
Oke, silakan Bapak Ibu. Karena Pak, izin Pak, Ya. untuk yang pertama, agenda 1 itu dasar-dasar tentang kepemimpinan kita. Satu yang pertama Pancasila, dan bela negara, dan ketuhanan yang maha esa, termasuk sila-sila 5 dalam Pancasila. Kemudian agenda 2, 3, dan 4 baru masuk materi yang terkaitnya dengan kinerja kita sesuai tupoksi kita masing-masing. Terima kasih Pak Ida Isbara. Oke, tuh karena agenda pertama itu masih berbicara tentang kepemimpinan secara umum, yaitu kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar Pancasila. Oke, itu khusus agenda pertama. Sekarang yang kedua, ketiga, dan keempat, kenapa ada kata kinerja? Yo. Halo. Izin Pak, Ya, terkait monggo. dengan hasil Silakan. yang kita laksanakan Pak, output dari kerja kita Pak. Maksudnya bisa diperjelas Ya. lagi Bapak? Ya, hasil dari implementasi kita dalam melaksanakan tugas kita Pak. Oh, hasil dari implementasi kita dalam melaksanakan tugas. Tugas sebagai apa, Pak? Kerjanya Pak. Kepemimpinan. Ya, tugas sebagai pejabat administrator. Iya, nah kan Bapak-Bapak Ibu di sini kan semuanya pejabat administrator. Kalau dulu namanya pejabat eselon 3. Nah, pejabat administrator itu filosofinya adalah pejabat yang Salah nggak? Loh, aku di depan nge-zoom di mobil nih. bla 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 organisasi. Nah, yang bla 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 organisasi. Memimpin organisasi. Oh, ya lah. Yang memimpin Bu Ari, yakin memimpin. Nah, Bu Ari, lah sudah bikin merah baru Bu Ari. Middle manajemen Pak. Manajemen apa? Middle manajemen. Meningkatkan kinerja organisasi, Pak. Meningkatkan Kinerja organisasi. That's right, betul sekali. Jadi sebagai pejabat administrator, Bapak selalu diminta untuk bagaimana caranya meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu di pelatihan pemimpinan administrator ini, ya fokusnya adalah bagaimana seorang pejabat administrator itu meningkatkan kinerja di organisasinya. Betul sekali Bapak. Selanjutnya, bagaimana caranya Bapak Ibu sebagai pejabat administrator akan meningkatkan kinerja di organisasinya? Ya, Bapak. Bagaimana Ya, caranya? Bapak. Ya, silakan Membuat Pak. rancangan aksi, Bapak. Membuat Rancangan aksi itu yang jawab siapa? dengan Ya? mengevaluasi kinerja selama ini, Pak. Oh, Pak David ya. David yang jawab ya? Iya. Siapa yang jawab? Iya, Pak. Oke, dengan membuat rancangan aksi. Rancangan aksi. Untuk apa Pak bikin rancangan aksi, Pak? Ya, untuk yang pertama inovasi-inovasi yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan tugas fungsi selama ini yang mungkin dipandang kurang baik atau belum baik. Oke, apa yang diharapkan dengan adanya aksi perubahan Bapak itu? Kira-kira Bapak Ibu, apa yang diharapkan dengan adanya aksi perubahan? Pelayanan lebih baik dan inovasi pelayanan. Iya, adanya suatu perubahan. Jadi Bapak Ibu selaku pejabat administrator diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasinya melalui dengan melakukan suatu perubahan. Nah, salah satu caranya seperti katakan Pak David tadi dengan membuat aksi perubahan. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu filosofinya. Ya. Nah, di agenda keempat ini aktualisasi kepemimpinan kinerja, Bapak Ibu di agenda kedua sudah belajar bagaimana seorang pemimpin kinerja itu, kemudian bagaimana dari agenda kedua bagaimana memanajemen kinerja. Di agenda keempat ini Bapak Ibu akan mengimplementasikan materi ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapat di pembelajaran agenda kedua dan agenda ketiga, yaitu dengan aktualisasi. Jadi kalau aktualisasi itu istilahnya Bapak Ibu from theory to practice. Bagaimana teori yang didapat itu dipraktekkan. Nah, itu from theory, from concept to the idea. From idea. Bapak Ibu mungkin bisa di-unmute-kan dulu Bapak Ibu. Di-mute-kan dulu Bapak Ibu. Iya. Kalau Baso
kita dilahat Pak Dedi di mute ke dulu ya Pak Dedi ya. Ya, Pasti. ya Mute. mute. Oh, Ada kata istilah Pak Dedi itu mute katanya. Ya Pak Dahri. Ya, oke. iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara aktualisasi kemungkinan? Maksudnya aktualisasi tadi, aktualisasi itu from theory to practice, from concept to construct. Jadi bagaimana Bapak Ibu dari teori yang didapatkan mempraktekkan teori yang didapatkan, bagaimana Bapak Ibu sudah punya konsep-konsep, punya konsep-konsep ya, punya konsep-konsep yang ada di pikirannya, bagaimana Bapak Ibu menjadikan konsep itu suatu konstruksi, membuatkan suatu rancangan, seperti yang dikatakan Pak David tadi. Dan aktualisasi juga, ya, aktualisasi juga itu from idea into action. Jadi ada aksinya, ada aksinya. Nah itu yang Atau landing ke bumi, Pak, istilahnya, Pak. ya betul. Jadi yang di hari Landing itu ke bumi. yang diharapkan dari aktualisasi kepemimpinan kinerja ini Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kita lanjut next. Ya. Nah, pembelajaran kita Bapak Ibu khusus di e-learning, pembelajaran kita agenda keempat ini itu terbagi dua. Bapak Ibu sudah mengalami pembelajaran e-learning agenda 1, 2, dan 3 di mana dibagi atas sinkronus dan asinkronus ya. Oke. Kalau sinkronus itu bertatap muka langsung dengan tutor atau fasilitator melalui virtual classroom. Kalau asinkronus itu kira-kira Bapak Ibu belajar mengerjakan tugas atau belajar secara mandiri, baik individu maupun kelompok. Nah, pembelajaran kita di e-learning ini Bapak Ibu, sinkronus ada 11 jam pelatihan, 11 kali 45 menit, kemudian asinkronus ada 24 jam pelatihan Bapak Ibu. Nah, di mana di pembelajaran sinkronus kita, ya ini kontrak kita, ya kontrak kita lah gitu ya, kontrak kita. Yang pertama kita overview materi agenda keempat, kemudian yang kedua penjelasan tugas asinkronus, kemudian ada presentasi tugas asinkronus, ada diskusi dan ada feedback. Nah, ini kontrak kita untuk pembelajaran sinkronus agenda keempat ini selama 4 hari ke depan dari hari ini sampai hari ke-23 ya. Ya. Kemudian untuk asinkronus Bapak Ibu ya Bapak Ibu kita langsung saja nanti Bapak Ibu akan mengerjakan tugas kelompok. Jadi saya tidak tugas kelompok dan juga nanti akan ada tugas individu. Ini kelupaan saya ngetiknya. Tugas kelompok dan tugas individu Bapak Ibu. Jadi ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Ya. Oke, ini tugas kelompok nanti khusus di STULA, studi lapangan kinerja organisasi, kemudian tugas individunya ada di APTO, aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, ini Bapak Ibu rencana pembelajaran kita 4 hari ke depan, baik yang sinkronus maupun yang asinkronus. Sedangkan Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita ya, untuk pembelajaran kita per harinya, hari ini hari 20, jadi di hari 20 hari ini kita mulai dari perkenalan, walaupun Bapak Ibu sudah kenal, tapi karena ini melebur dari kelompok-kelompok terpecah, kemarin kan terpecah di agenda 1, 2, 3, sekarang jadi satu, sekarang mungkin kita akan sekilas nanti akan perkenalan, kemudian berbagi pengalaman selama belajar mandiri, overview agenda 4, overview studi lapangan, STULA, dan penjelasan tugas asinkronus untuk hari ini. Kemudian untuk hari kedua nanti besok, itu presentasi tugas kelompok, kemudian ada diskusi, ada pemberian feedback, dan ada penjelasan tugas asinkronus. Untuk hari ketiga, hari ke-22, ada overview aksi perubahan kinerja organisasi dan penjelasan tugas asinkronus hari kedua-dua. Dan hari ke-23 itu presentasi tugas individu, nanti kita ambil sampelnya saja karena sekarang ada 20 tidak memungkinkan kita untuk 40-40-nya itu tampil. Kemudian ada diskusi, ada pemberian feedback dan ada penjelasan tugas asinkronus hari ke-23. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu kita ya kontrak kita selama pembelajaran 4 hari ini. Jadi 4 hari ini Bapak Ibu nanti full difasilitasi oleh saya, ya single fighter,
yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam pembelajaran pembelajaran agenda keempat ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuki ke agenda pertama. Kita Bapak Ibu di agenda pertama, agenda pembelajaran kita yang pertama, Bapak Ibu, ya, yaitu sedikit perkenalan dan berbagi pengalaman ya. Iya, mungkin kita mulai dari Bapak Ibu silakan menyebutkan nama ya. Tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu karena waktu kita terbatas, setengah menit saja. Nama dan instansinya dari mana ya, biar saling kenal ya. Oke. Ya, Bu. Baik. Itu Pak. Gimana Pak? Gimana Pak Mezat? Ya, Ya. saya ya duluan Pak ya. Oh, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Coach Pak Aril Alamsyah Saril dan kawan-kawan para peserta PKA 1 2004 Lubuk Linggau yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Maizar, SE-NPDI. Sekarang saya berdinas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, jabatan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Saya sudah berkeluarga, punya istri 1, punya anak 3. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maizar ya, karena Pak Maizar sudah ada Pak. pembukaannya. Jadi untuk yang lain saya rasa tidak perlu lagi ada pembukaan ya. Iya, sudah dibuka oleh Pak Maizar. Langsung saja perkenalkan nama dan asal ya, dari mana. Nah, ini Bapak Ibu yang belum tergabung di kelompok 3 kemarin. Nah, ini Pak Maizar dari Tebo ya. Iya. Oke, Tebo itu Ya, yang Pak. manis-manis itu Pak ya, yang airnya manis-manis itu kan? Tebo kan? Iya Pak. Itu adiknya Pak, Tebu Pak. Oh, Tebu. Duku tuh, Pak. Banyak duku. Oke, baik. Kita lanjutkan. Mulai Pak Sobirin. Ya, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Sobirin, jabatan Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tebo, Pak. Oke. Thank you Pak Sobirin. Pak Sobirin dari Perkim Tebo. Kalau Pak Maizar tadi dari DLH HUB ya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Saya bingung kok digabung Pak Maizar ya. Ada Iya. hubungan ke apa Ya, antara Pak. ya perhubungan dengan. Oke, Pak Sobirin dari Tebo. Next, Pak Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Kunaipi. Untuk sekarang bekerja di bagian perekonomian Kabupaten Musirawas Utara, Pak. Oke, baik. Pak Ang, bagian perekonomian, Sekretaris Daerah Kabupaten Muratara. Next, Ibu Ari. Saya lihat ke bawah ya, ke bawah. Yang ada di layer saya. Bawah. Silakan Bu Ari. Siap izin Pak, nama saya Zalifatus Salihah, biasa dipanggil Ari. Saat ini saya bekerja sebagai sekretaris di Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih. Oke, Sekretaris Dinkes Muratara. Thank you, Bu Ari. Iya, Bu Sama-sama, Ari. Pak. Bu Ari ini ya. Kita di kelompok 1 kemarin ya. Next, Pak Nodi. Siap, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nodirullah, jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Informasi Pendidikan di Disdukcapil Kota Prabomuli. Ya, terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Nodi dari Disdukcapil Kota Prabomuli. Iya. Kemana nih muncul hilang lagi nih? Next Pak Rifan Iswandi. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rifan Iswandi, jabatan Kabid Pencatatan Sipil Kota Prabomuli. Sekian, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu pembagian kelompok setelah kan tahu, oh itu Pak Rifan yang akan sekelompok dengan saya nanti kan itu. Ya, Pak Rifan tidak melaksanakan tugas negara. Sudah Pak, tadi Pak. Oh sudah, oh, tadi ya. Sama dengan Pak Benny itu. Kalau Pak Benny rutin. Iya. Oke, the next Pak Se. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Taslim, Jabatan Kabit Penanganan Kemiskinan, Dinsos Kota Lubuk Linggau. Mungkin itu loh Pak, yang disampaikan. Ya, Pak Se, ya, Pak Se dari Dinsos Lubuk Linggau. Iya, oke. Jadi di kantornya Pak Se di Lubuk Linggau itu enak dia, karena di sebelahan dengan lapas. Jadi selalu diingatkan terus dengan lapas sebelahnya kan. Oke, oke. Next, Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imron Sukani, jabatan Kabid Sarana Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuk Linggau. Demikian, terima Oke. kasih. Pak Imran dari Dispora Lubuk Linggau. Kantornya sebelahan dengan Pak Se, tetangga. Itu ya? Pak. Iya. Next, Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Kustiawati SH, jabatan sebagai Kabid Perdagangan di Sperindak Kota Prabu Muli. Oh, di Pramule ya, Bu Retno ya? Iya, iya Pak. Oke, Bu Retno yang hobinya berdagang. Iya. Banyak beras Pak. Tajir namanya Pak. Pedagang Tajir Pak. Bisa. Aduh. Next, kita Saja, Pak. Pak Taufik. Maaf, ada yang bisa menerjemahkan bahasa bibir Pak Taufik? Belum belajar Pak bahasa bibir. Belum belajar ya? Ya. Oh, dia pakai ini ya? Kayak gini deh. Syarat Pak ya. Iya. Oke. Sudah Pak Taufik? Kabupaten Musirawas Utara, Pak. Oke. Saudaranya Pak Taufik. Iya, Pak Taufik dari Muratara. Ya, Pak Taufik Muratara. Thank you. Next, Ibu Devi. Ibu, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Devi Septiayanti, Esos MSI. Saya berdinas di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagai sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama dengan Bu Retno ya, cuma beda asal. Bu Retno tadi dari Pramule, Bu Devi dari Muratara ya. Iya Pak, Oke. benar. Iya. Thank you Bu Devi. Next, Pak David Kaprawi. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Kaprawi. Sebagai sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musirawas Utara. Siap, selesai Pak. Mereka. Oke, thank you David dari Perkim ya, Disperkim Muratara. Oke, next, ke bawahnya kayaknya saya kenal ya dengan yang satu ini ya, Pak Muslim ya. Ya, kan Pak Muslim. Pak tuan rumah tuh Pak. Iya. Itu oncak kami di Linggau kayak Pak. Ketua kami tuh Pak. Ketua kami tuh. Oncak kami kayak Pak. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Mas Muslim. Masih Muslim ya. Saya berdinas di Disprakim Kota Bulinggau, jabatan Kepala Dinas Kawasan Pemukiman. Kami Disprakim Pak, bukan Disperkim Pak. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Oh, ada kata Pak. Kami rakyatnya nomenklatur yang terbaru. Ada rakyatnya Pak. Oke. Thank you Pak Muslim. Ya, Pak Muslim ini tetanggaku, idolaku. Kami satu kelurahan dengan Pak Muslim. Beda RT ya. Karena juga saya satu kantor dengan Pak Muslim. Saya pernah didiklat. Sama dengan Pak Septian pernah didiklat. Oke. Next, Ibu Lis. Ketemu lagi kita Bu Lis. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lisniarti. Saya dari Kabupaten Lahat. Saat ini saya bekerja di Balitbang, saya menduduki sebagai kepala bidang pengkajian pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Makasih Pak. Sama dengan Pak Herianto ya. Oke. Oh, boleh dibalik Pak. Jadi kelompok 2 ya Pak nanti di Stula ya. Oke. Baik, thank you Bu Lis. Saya ketemu Bu Lis kemarin di agenda 1. Ya, lanjut kita Ibu Letiniar SKM. Ya. Izin, perkenalkan nama saya Letiniar SKM MKes, jabatan saya Kepala Bidang Keluarga Berencana dari Instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Letiniar dari Lahat ya. Oke, dan lanjut kita ke bawah lagi Pak Beni. Oh, Pak Beni lah ketemu kemarin 4 hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak Alam Saril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Beni Saputra. Saat ini bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli sebagai Kabid Pembinaan SMP. Oke, Pak Beni. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Beni Kabid Pembinaan SMP ya dari Distrik Kota Prabu Muli, dari Prabu Muli. Pak Beni ini walaupun dia tidak menyalakan video, begitu dia ngomong orang pasti tahu suaranya Pak Beni ya. Kalau penyanyi itu punya karakter suaranya. Oke, lanjut kita Pak Hairil Aswan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Hairil Aswan, jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kabupaten Lahat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hairil Aswan dari Lahat, dari Sekretariat Daerah. Lanjut kita, nah ini juga sudah kenal saya Bu Lenggo. Bu Lenggo ini kelompok 2 kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lenggo Geni, jabatan Sekretaris Dinas PUPR Kota Prabu Muli. Sekian, Pak. Oke, Ibu Lenggo, Sekretaris PUPR Kota Prabu Muli. Thank you. Next, Pak Hadi, Ahmad Sudi Hadi. Dia enggak mau dipanggil Pak Sudi katanya, maunya panggil Pak Hadi. Tak sudi aku dipanggil Sudi. Ora sudi, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya nama Ahmad Sudi Hadi, tempat tugas selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. Terima kasih Pak Dr. Alamsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak. Next, Pak Dahri. Gimana Pak Dahri? Apa kabar Pak Dahri? Sehat? Goyo Pak masih Pak. Goyor Pak, iya goyor Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal untuk kawan-kawan khususnya di yang ikut angkatan 1 ini, dari satu pusat yang disebutkan, Belan. Nama saya dari Agustian, tugas di Sekretaris Camat Merapi Barat Kabupaten Lahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dahri. Mudah-mudahan dengan ikut belajar agenda keempat yang kita gabung ini Pak Dahri akan semakin sehat ya. Karena kemarin di agenda ketiga Pak Dahri kejiwaannya bapak-bapak galau. Jadi dia agak lesu dia. Nggak ada ibu-ibunya kata di kelompok 3. Nama Pak Dahri Pak. Iya. Oke. Nak ini semangat Pak Dahri Pak. Kerja nih Pak. Ya makanya. Thank you. Ampun. Kak Paso Pak. Semangat Pak Dahri di Jogja Pak. Oke, kita lanjut. Next Pak Dedi. Pak Dedi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama Dedi Meliadi, bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Lahat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang mau direhab silakan hubungi Pak Dedi dari Dinsos Lahat. Ya, dia sebagai kabit rehabilitasi. Pak, izin Pak Alam. Dia itu ada travel antar jemput, Pak. Kalau ada yang susah, nah Pak Dedi yang antar lagi, Pak. Jadi kalau ada yang susah-susah, nah dia ada travel khusus itu, Pak. Pak Yanto. Lanjut kita ke bawah lagi dari Pak Dedi. Ada kalau orang Linggau itu nyebutnya Sename, Haname. Ya, Pak Alam. Pak Alamudi. Siap, Pak. Pak Alam. Halo. Halo, ha? Halo. Masuk, Pak, sekarang Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alamudi. Beberapa hari yang lalu saya pindah tugas, Pak, dari Sekwan ke Kominfo. Nah, ini yang jadi permasalahannya, Pak. Nanti mohon bimbingannya. Di kelompok juga saya itu tidak matching lagi, Pak. Karena kelompok yang sudah dapat itu berbeda. Sedangkan saya mungkin penelitiannya di Kominfo. Untuk itu saya mohon pindah kelompok, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Tukar tambah Pak Alam. Oke. Ya, nanti kita karena itu panitia ya, nanti kita bicarakan dengan gimana ya. Bagaimana baiknya. Oh, udah pindah ya? Yang penting ada. Iya. Staris Kominfo sekarang, Pak. Sekarang di Kominfo ya. Oke. Yang penting ada Caro, Pak. Oh, siap. Aduh, Caro. Yang penting ada Caro. Iya. Pasti di kelompok 3 tuh. Hidup ini tidak penting pintar ya, yang penting calak gitu. Hidup takal. Next, lanjut kita ke bawah lagi, Pak Nodi. Pak Nodi ini saya ketemu di agenda 1 ya. Silakan Pak Nodi. Izin sudah tadi, Pak. Kasihan yang lain belum kenalan. Kapan, Bapak? Kan ke anggota kelompok 4 kan belum tahu tuh. Oh, tadi sudah. Oh, oke. Sudah, Pak. Kita ulangi sudah, lagi, Pak. udah 2 kali, Pak. Oh, kok bisa muncul di sini ya gambar? Tadi kan di sebelah sini. Ya, oke, enggak apa-apa. Dalam Lanjut, Pak, 2 kali lagi. Pak Nodi dari Capil, Kota Prabu Muli. Ya. Lanjut Pak Seprian. Ya. Terima kasih Pak Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Septian Zulkabli dari Sekretaris DPM PTSP Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Septian dari ya di kelompok 3 mana nih? Kami itu, Pak. Ya. Pak Bo kami itu. Dari Muratara. Oke, dari Muratara ya. Lanjut kita ke atas lagi, pindah ke kanan, Pak Heri. Siap. Ya, silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Yulianto, Dinas di Badan Penelitian dan Pengembangan. Jabatan saya sekretaris. Kebetulan alhamdulillah kami ada 2, Pak, sama dengan Ibu Lis, yaitu Kabid Pemerintahan. Jadi Balitbang ada 2 sini bersama dengan Ibu Lis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak Heri. Satu kantor sama Bu Lis ya. Iya, kemarin Ya, beda kelompok ya. Kelompok 1 kok nggak salah. Ya, next Pak Amsar. Pak Amsar belum ya Pak Amsar ya? Siap belum, Pak? Ya, oke, silakan Pak Amsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ariel. Nama saya Amsar, berasal dari Sekda Kabupaten Tebo, dari bagian organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari ya kalau Pak Amsar ini, kalau yang lainnya sepertinya iya apa ya? Oke, AKDP ya, AKDP ya. Kalau Pak Amsar ini AKAP ya, AKAP ya. Oh, Pak, ya. Iya. Antar provinsi, Pak. Iya, antar provinsi. Siap. Kalau yang Siap. Muratara Lahat itu AKDP ya, dalam provinsi ya. AKDP. Ya, itu istilah Pak Maizar itu perhubungan itu. Iya. Oke, thank you Pak Amsar. Pak Amsar kembali di kelompok 2 ya. Pak Dari.
Next, Pak Denny. Pak Den, ayo Pak Den. Baik, terima kasih Pak Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Denny Sartika. Saya saat ini bertugas di BKP SDM Muratara sebagai sekretaris. Demikian Pak Ariel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak Denny, BKP SDM Muratara. Ya. Ya, yang dari Muratara tuh ya. Baik-baiklah dengan Pak Denny itu. Next, Pak Agus. Pak Den ini kepaluk di bagian apa, Pak? Assalamualaikum. Pemalu Pak Denny. Kamera. Mungkin, Pak. Ya, silakan Pak Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Ferdiansa, jabatan Kabid Arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat, Pak. Oke, dari Lahat ya. Iya, Pak Agus nih yang ngurusi arsip-arsip ya. Ya. Iya, ngurusi arsip-arsip. Thank you, Pak Agus. Next, Bu Novita, Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini dari Jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi. Ya, Bu Novi di Dukcapil ya, Kabupaten Lahat sebagai sekretaris. Lanjut kita, nah ini sudah diacak lagi nih sama Zoom nih. Pak Ahyar. Pak Ahyar sebenarnya, Pak Ahyar, saya bayar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahyarudin, jabatan Babak Keadaan Barang dan Jasa, Setda Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ahyar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Muratara. Ke bawah kita ada Bu Nurul. Nurul Aini. Silakan Bu Nurul. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini. Sekarang berdinas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuk Linggau sebagai sekretaris. Terima kasih, Pak. Ya, baik Ibu Nurul. Ibu Nurul Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, ya Bu ya. Oke, ada bapak-bapaknya ada Bu di kantor Dinas KB, Pak. Oh, Dinas KB. Itu KB, Pak. Kalau nak KB. Oke. Pak KB. Oke, yang kantornya tambah pingin ya Bu Nurul ya, orang di Linggau kan? Iya. Siap, Pak. Ya, dekat bandara, arah bandara. Next kita ke Pak Hadi Wijaya. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya tetap yang dulu, yang belum kenal saya perkenalkan. Yang sudah kenal masih yang lama tulah namu. Nama saya Ahadi Wijaya. Saya berdinas di pemerintah Kabupaten Lahat sebagai sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Hadi. Dinas Tenaga Kerja. Ya. Ini Pak Hadi, ini bisa dijadikan teladan ini bagi yang lain ini. Ya, senior gitu sini Pak. Kerja terus, karena di tenaga kerja, jadi kerja. Kerja. Iya. Orang Palembang kan, kalau ditanya dikit ada gawe, kemana ada gawe, nah itulah. Ada gawe, iya. Nah, Kita gawe kemana? Yang penting ada gawe Pak. Nah itu makanya orang tenaga kerja itu. Iya. Lanjut kita. Ada Caro. Pak dari Bu Devi, Pak Taufik, Pak Agus, Pak Sukran. Oh Pak Octavianus. Pak Octavianus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Octavianus Tinjaya. Saya Kepala Bidang Produksi di Dinas Perkebunan Pak, Kabupaten Lahat. Oh, Dinas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini toke kebun ini. Ya, banyak kebun dia ya. Kebun kawe. Iya, kebun kawe. Sawit, Pak. Baik, lanjut kita. Sudah Pak Herwan Sutandi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Herwan Sutandi, jabatan Kepala Bidang Tertiban Umum di Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan dari Satpol PP ya, Kabupaten Lahat. Lanjut kita, siapa yang belum ini ya? Jam 6. Bu Heri, Bu Pak Heri, Bu Pedro Heriana. Bu Ana, Bu Ana. Silakan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Heriana SEMSI. Sekarang menjabat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota. Boleh. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ana dari Satpol Pemulih. Lanjut kita ke Ibu Ranti. Ya, Bu Ranti, mungkin ada yang bisa menerjemahkan bahasa Bu Ranti? Belum terdengar Pak? Oh, sudah Bu. Nah, sekarang kedengaran Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Ibu, izin Coach. Perkenalkan, nama saya Ranti Mawarni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara sebagai Sekretaris. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ranti, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara. Kayaknya ada 2 orang lagi ya yang belum ya. Ya, 2 orang lagi ya. Belum Pak. Pak Pedro. Pak Pedro, mana Pak Pedro? Oke, siapa? Diana Pak belum. Oke Pak, izin. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aris selaku WI dan teman-teman peserta PKA Angkatan 1 Lubuk Linggau. Saya Pedro Santoso, ABSPD MSI, bertugas selaku sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pramuling. Izin Pak tadi 3 kali terpental ya Pak, baru masuk lagi. Tapi aman kan, enggak apa-apa kan? Enggak ada lecet kan Pak? Sekarang sudah aman Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya dengan Pak Pedro kenal kemarin kita di agenda ketiga ya dengan Pak Pedro. Ya Pak, siapa? Tuh sama-sama sekretaris tuh dengan Bu Ranti. Iya, nanti mungkin bisa sharing ya. Iya, bisa sharing. Sekretaris Dinas Pendidikan. Lanjut kita Bu Diana, Bu Diana. Diana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Diana Kristiana SHMSI. Sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabu Muli. Oke, Terima baik. kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana dari Ketahanan Pangan. Ya, jadi Bu Diana tahan terus ya. Walaupun tidak ada pangan, ada pangan tetap tahan ya. Ya. Tahan Pak. Ya. Oke, baik Bapak Ibu cukup ya, sudah selesai semua ya, udah kenal semua kan? Ya Pak. Sudah. Oke, baik Saya, Bapak Ibu. Pak. Oh Bu Ervi ya. Satu lagi Pak. Iya dari Lahat, Ya. Bu Ervi. Kelompok 1 kemarin. Silakan Bu Ervi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Erviniarti. Saya sebagai Kabak Umum Sekretariat Kabupaten Lahat. Terima kasih. Baik Bu Erviniarti dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. Nih, kita ketemu di kelompok 1 kemarin ya Bu Ervi ya. Dengan Pak Sudi Ya, Hadi, Bu Ervi, Bu Novi, nggak salah waktu itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah semua ya, cukup ya. Ya, kita akan lanjutkan ke overview ya. Tapi sebelum overview, saya minta Bapak Ibu, saya punya gambar. Saya minta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari saya sehubungan dengan gambar ini ya. Jawabannya tidak usah diucapkan, cukup diketik aja di kolom chat Bapak Ibu. Ketik di kolom chat ya, nggak usah ngomong ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu gambarnya.
Oh, salah gambar Pak Aril. Ya, oke, baik. Sudah kelihatan gambarnya Bapak Ibu? Nah, Sudah. Bapak Ibu, itu adalah balok-balok kayu yang ada huruf-hurufnya. Ya. Oke. Pertanyaan saya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat ya. Ya. Ada berapa huruf abjad? Silakan. Tidak usah dijawab, tidak usah ngomong tapi cukup di kolom chat saja. Mana tadi gambar tadi ya? Ada berapa huruf abjad? nah hilang Pak. 36 huruf. Pak Dedi, ada lagi? 40, 26, 26, 40. Pak Muslim 40. Ada berapa huruf abjad? 26. 26, 17, 50. Belum ada yang pas nih. Genap. Pak Herwan genap. Maksudnya apa Pak Herwan? Genap Pak Herwan. Sekilas sih Pak gambarnya tadi Pak. Oh, Pak, oke. lihat lagi Pak gambarnya Pak. Tayangkan lagi, oke. Ya Pak, sekilas ya. Oke, silakan. Belum tayang. Sudah kok, belum ya? Sudah, Pak. Nah, Pertanyaannya, sudah. Pak. Pertanyaannya, ada berapa huruf abjad? Sudah? Sudah jawab semua? Oke. 156. 156. Pak Alawudi 156. 6 dikali 26, Pak. Karena satu balok itu memuat 6 huruf. Huruf abjad ada 26 Pak. 26 Pak kalau huruf abjad Pak. Oke. Nggak boleh jawab. Cek. Baik. Sudah? Nah, saya stop gambarnya. Ya, saya melihat ada satu jawaban yang benar. Yang benar itu adalah jawaban dari Pak Seprian. Silakan Pak Seprian, jawabannya 5. Kenapa 5 Pak Seprian? Ngetik, Pak. Pak Seprian. Iya, betul. Abjad kan 5. A, B, J, A, D. Kan ada berapa huruf abjad kan? A, B, J, A, D. 5 huruf. Ya, kepesanan untuk Pak Seprian. Iya. Nggak usah dihitung. Tadi pertanyaannya yang digambar Pak. Bukan. Gambar itu hanya pemanis. Gambar hanya pengecoh, Pak. Pengalihan itu. Kita kasih tepuk salut untuk Pak Seprian. Tepuk salut. Salut. Pasti Pak Seprian ini anak Salut. ini. Digusur. Bocoran. Ketua kelompok 3 tuh Pak. Ah, ini kan mirip-mirip cak lontong jadi Tua. Oke. Satu lagi, gambar lagi. Satu lagi. Biasanya kalau yang nomor satu sudah tahu jawabannya, untuk yang nomor 2 ini biasanya udah kok. Ya. Saya share screen ya. Menjebak Ya. Di nomor berapakah mobil ini parkir? Di chat aja, diketik aja, diketik. Di nomor berapakah mobil ini parkir? Kan ada nomor-nomor parkir kan? 16, 60, 68, 88, 98. Nah, mobil ini parkir di nomor berapa? 93. 87. Ada lagi? 93. 01, 5. 78. Kosong. Pak Maizar, uang perhubungan mana? 87. 93. 89, 93, no number, tidak ada number Pak Petro. 78 Pak. 78. 78. Pak Amsar 78, Pak Heri 87. 5. Ya. 89 Pak Ang, Pak Beni 7. Bu Leti 97, Bu Lis 10. 93, Pak. Oke. Berapa jawabannya yang benar? Tidak ada nomor. Kosong. Benar itu. Tadi ada yang jawab benar, Pak Hadi Wijaya benar, Pak Ibu Ana benar,
Pak Adi Hadiwijaya benar, Bu Ana itu benar, kemudian Bu Diana juga benar, kemudian Pak Hairil benar. Iya, yang benar itu adalah 87. Kenapa 87? Coba gambarnya dibalik, diputar. Angkanya ada di atas, gambarnya diputar. Nah, itu urutan itu kan. 89, 88, antara 89, 88, 87 kan, 89, 88, 87, 86. Iya. Oke, kasih aplaus buat buat yang benar. Tepuk Pak Lim. Iya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke. 87. Iya, betul 87. Coba gambarnya dibalik. Itu kan orang moto dari situ kan. Bisa jadi yang baca dari situ. Kami itu jujur Pak berarti Pak. Melesetnya Pak. Yang jawab benar pertama tadi Pak Hadi tadi ya, Pak Hadi Wijaya tadi. Iya. Pak Hadi. Bolak-balik itu, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja kita masuk ke overview. Ya. Overview agenda keempat, Bapak Ibu. Iya, overview agenda keempat. Mana ini tampilannya ini? Oke, kita besarkan dulu biar kelihatan. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu, agenda keempat, seperti saya katakan tadi bahwa agenda 4 ini namanya aktualisasi kepemimpinan kinerja, Bapak Ibu. Aktualisasi kepemimpinan kinerja. Deskripsi singkatnya dari agenda ini adalah agenda ini membekali Bapak Ibu selaku peserta PKA dengan kemampuan menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi. Ya, jadi kemarin juga saya sampaikan di kelompok 2 dan kelompok 3 bahwa aktualisasi agenda keempat ini merupakan wujud dari pemahaman Bapak Ibu terhadap substansi materi dari agenda 2 dan agenda 3 Bapak Ibu. Ya. Jadi agenda 2 dan agenda 3 itu nanti penerapannya itu ada di agenda 4. Penerapannya ada di agenda 4 ya. Diharapkan nanti yaitu tadi dalam menerapkan kapasitas Bapak Ibu selaku pemimpin yang berkinerja tinggi. Oke, melalui pengalaman best practice, jadi agenda 4 ini ya dipelajari melalui pengalaman best practice ya. Bapak Ibu nanti akan memotret, akan melihat best practice dari penerapan kepemimpinan kinerja. Dan juga melalui aplikasi, melalui penerapan yang akan Bapak Ibu buat, yang akan Bapak Ibu rencanakan, laksanakan, dan evaluasi dalam aksi perubahan, kinerja organisasi. Ya. Jadi agenda keempat ini dia merupakan implementasi, dia merupakan perwujudan dari pemahaman Bapak Ibu terhadap substansi dari materi agenda kedua dan agenda ketiga. Bagaimana Bapak Ibu menunjukkan jiwa atau menunjukkan karakter kepemimpinan kinerja itu ada di agenda 4 ini. Dan juga bagaimana Bapak Ibu memanage kinerja di organisasinya juga akan dilihat di agenda keempat ini. Itu Bapak Ibu. Jadi ini deskripsi dari agenda keempat. Nah, agenda keempat itu sendiri Bapak Ibu terdiri dari 2 mata pelatihan. Ya, kalau di agenda pertama ada 2 mata pelatihan, agenda kedua ada 4 mata pelatihan, agenda ketiga ada 7 mata pelatihan. Nah, agenda keempat ini cuma ada 2 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama Bapak Ibu itu studi lapangan kinerja organisasi. Dan mata pelatihan yang kedua, aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, kalau kita kembalikan ke rencana awal kita tadi, di pembelajaran kita e-learning ini, hari ke-20 dan hari ke-21 besok, kita fokus membahas kepada studi lapangan kinerja organisasi. Sedangkan hari ke-22 dan 23, kita membahas tentang aksi perubahan kinerja organisasi.
Jadi walaupun Bapak Ibu nanti studi lapangannya dia tidak di kampus atau tidak di lembaga diklat, tidak juga di instansinya masing-masing, ya kita nanti keluar kita mencari best practice ke tempat best practice, Bapak Ibu hitungannya tetap dalam masa-masa pelatihan. Dalam arti kata, ya saya mengingatkan kembali ketika stula nanti Bapak Ibu pakainya tetap pakaian sekolah Bapak Ibu. Terutama pada saat kita ke lokus dan juga pada saat kita penyusunan hasil, ya pakainya pakaian sekolah. Jadi pakaian sekolah Bapak Ibu kan putih hitam kan, putih hitam, ada dasi, ada itu ya. Jadi nanti kita ke situ. Paling nanti pakai jasnya pada saat ke lokusnya kita pakai jas, ya kan. Kemudian nanti pada saat penyusunan laporan di hotel atau di penginapan nanti, saya minta Bapak Ibu juga masih pakaian sekolah. Dalam arti kata pakai baju putih hitam dan pakai sepatu, tidak ada yang pakai sendal, tidak ada yang baju bebas, itu tidak ada yang pakai celana pendek, tidak pakai sarung, karena kita masih dalam proses pembelajaran, ya walaupun tempatnya tidak di lembaga pelatihan, tidak di kampus. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita hari ini dan besok kita fokus ke pembahasan di studi lapangan atau biasa disingkat stula Bapak Ibu. Nah, ini yang membedakan stula dengan yang dulu Bapak Ibu, ya, yang stula dengan dulu sebelum stula itu namanya BM, benchmarking. Sebelum benchmarking itu namanya observasi lapangan. Jadi semakin ke sininya kayaknya semakin agak ringan, ya semakin ringan. Kalau OL dulu Bapak Ibu harus menyusun dalam semalam laporan, kemudian besok dipresentasikan dengan mengundang narsum. Kalau narsumnya keberatan harus direvisi lagi. Nah, gitu. Jadi kerjanya dulu pengalaman saya kalau bimbing OL itu sampai tidurnya malam, sampai tidur jam 2 malam gitu. Sampai kami pernah diusir sama petugas hotel karena kalau ada lewat jam 2 Pak nanti kena cas. Ya gitu ya. Jadi harus diteruskan di kamar masing-masing saya bilang gitu. Itu kalau pengalaman saya di OL. Kemudian agak ke sini agak sedikit karena OL itu kita observasi lapangan, kita membandingkan di tempat kita dengan yang ada di tempat observasi atau lokus namanya, di tempat lokus, ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada BM. BM itu artinya benchmarking. Nah, benchmarking itu kita memotret bagaimana kinerja suatu organisasi. Nah, kita memotret. Jadi hanya memotret saja. Jadi tidak ada konfirmasi dari narasumber, kemudian tidak ada juga sesuatu yang bisa kita ambil. Cuma kita hanya menyatakan seperti ini loh gambarannya. Nah, sedangkan yang sekarang stula itu ada pembedanya Bapak Ibu. Ada pembedanya. Ya, ada pembedanya dengan yang kemarin yang di OL observasi lapangan maupun BM benchmarking. Jadi stula ini membekali Bapak Ibu selaku peserta dengan kemampuan mengaktualisasi kepemimpinan, ya, manajemen kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas memimpin kegiatan pelayanan publik, di mana Bapak Ibu nanti akan melihat best practice dari pelayanan publik, ya, best practice dari pelayanan publik. Di mana mata pelatihan kita ini Bapak Ibu, ya, dimulai dengan pembekalan, ya. Nanti pembekalannya itu ada di pembelajaran klasikal Bapak Ibu, 3 JP, 3 jam pelatihan, ada pembelajaran klasikal, ada pembekalan, ya, ada pembekalan stula. Kemudian ada, ya, ceramah studi lapangan dan kunjungan ke lapangan. Nanti pada saat studi ke lapangan kita mengunjungi lokus ke tempat yang kita kunjungi, tempat best practice. Kemudian di situ akan ada ceramah dari narasumber atau narsumnya. Kemudian ada perumusan keunggulan. Nanti kita kembali lagi ke tempat kita nginap, ya. Oke, setelah kita dari kunjungan, kita merumuskan keunggulan dari manajemen kinerja pelayanan publik sesuai dengan lokus, dan terakhir nanti kita berbagi pengalaman. Berbagi pengalamannya nanti berbentuk presentasi dan diskusi di sana nanti di tempat kita tempat kita nginap nanti, bukan di sini, bukan di lembaga diklat, ya. Jadi agenda kita stula itu ya itu kegiatan-kegiatan kita, ya.
Oke, jadi yang nanti yang di lokusnya itu ada kunjungan, kemudian mendengarkan ceramah stula, merumuskan keunggulan dan berbagi pengalaman. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, harapan kita Bapak Ibu, hasil yang belajar yang diharapkan Bapak Ibu dengan belajar stula ini, maka diharapkan Bapak Ibu mendapatkan lesson learn, ya, bisa mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan strategi dan manajemen kinerja organisasi pelayanan publik sesuai dengan lokus. Jadi Bapak Ibu nanti akan merumuskan lesson learn. Jadi lesson learn itu something that we can learn. Something that we can learn. Ya, jadi lesson learn itu apa sih yang bisa kita ambil? Nah, gitu. Apa sih yang bisa saya dapatkan dari studi lapangan ini? Nah, itu lesson learn namanya. Kemudian diharapkan juga Bapak Ibu bisa mengambil lesson learn tadi untuk diadopsi atau diadaptasi. Oke. Sebelumnya saya tanyakan dulu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu apa bedanya adopsi dengan adaptasi? Kan ada adopsi, ada adaptasi itu. Bedanya apa Bapak Ibu? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Apa yang membedakan antara adopsi dan adaptasi? Ya, Pak David. Iya. Ya, silakan Pak David. Kalau menurut hemat saya, adopsi itu mengakui walaupun tadi tiru. Ada perubahan-perubahan dari yang kita tiru. Tidak seperti sama yang kita tiru. Kemudian adaptasi adalah penyesuaian ketika pelaksanaan pada lingkungan kerja kita atau tusi kita. Cara penyelesaiannya gimana Pak David? Pak David. Gimana Pak? Cara penyesuaiannya gimana? Misal berkaitan dengan nilai misalnya. Saya contohkan misal bentuk adaptasi itu bentuk rumah misalnya. Teknis Jogja mungkin tekstur tanah di Jogja beda dengan tekstur tanah di Musirawas Utara. Oh, gitu. Jadi kita adaptasikan agar nilai-nilai atau rancangan-rancangan itu atau bentuk-bentuk konkret itu bisa dipakai di Musirawas Utara. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Jadi kalau adaptasi itu menyesuaikan lah istilah Pak David tadi Pak David ya, menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Izin Pak, Amsar Pak. Silakan Pak Amsar dari Tebo. Ya, adopsi itu kita mencontoh Pak. Habis itu dimodifikasi Pak. Disesuaikan dengan unit kerja kita di daerah nanti masing-masing. Daerah masing-masing Pak. Itu adopsi ya Bapak? Adopsi Pak, adopsi. Habis itu dimodifikasi, disesuaikan dengan tempat kita masing-masing Pak. Oke, oh itu yang membedakan antara adopsi dan adaptasi. Karena kalau kita adopsi semua belum tentu bisa kita lakukan di OPD kita Pak, karena berbeda. Oh gitu. Jadi kalau adopsi, kalau adaptasi, kita sesuaikan Pak di tempat kita Pak, kita sesuaikan Pak. Oke, menyesuaikan dengan yang ada di. Oke. Jadi sama, intinya sama dikatakan Pak David tadi ya, diadaptasi menyesuaikan. Iya Pak. Oke, lanjut Pak Mezar, dari Tebo, Pak Mezar, silakan Mezar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan membicarakan tentang perbedaan kata adopsi dan adaptasi. Dari katanya saja sudah nampak perbedaan bahwa adopsi itu berarti mengambil. Berarti kita mengambil apa yang ada di tempat kita stula, nanti kita ambil, kemudian kita mungkin bisa diterapkan di tempat kita bekerja. Kalau adaptasi, berarti kita menyesuaikan apa yang harus bisa kita sesuaikan, apakah itu dari geografis ataupun dari karakter atau bagaimana Pak? Itu Pak. Kalau adaptasi itu menyesuaikan, kalau adopsi itu mengambil, gitu aja Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Ya, bagus sekali. Terima kasih Pak Maizar. Jadi adopsi itu mengambil. Contohnya adopsi anak Pak ya. Ngambil anak. Iya, gitu ya. betul Pak. Adopsi anak ya. Mengambil atau mengakui. Ketika kita mengangkat anak, bisa nggak kita katakan adaptasi? Kenapa tidak bisa kita katakan adaptasi? Karena dia mengambil secara utuh gitu Pak.
Nah, Iya. itu Pak Ben. Ya, mengambil secara bulat-bulat gitu Pak Ben ya. Iya, Ya, benar. saya mau mengadopsi anak, tapi saya mau anak itu hidungnya seperti ini. Oh, hidungnya harus sesuai dengan keinginan saya, harus seperti ini, matanya harus seperti ini. Itu bukan lagi adopsi, tapi adaptasi. Ya, baik. Kita sekata dari bahasa Itu nginden nama Pak. Inden. Inden mobil, Bapak. Nah, ini kan kalau orang di sub nih, omongannya kendaraan ya. Iya, oke. Iya Pak, kalau nginden itu sesuai keinginan kita Pak. Nginden lah namanya Pak. Build up berarti itu. Baik. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada to adopt dan to adapt ya, to adopt dan to adapt. Ya, sebelum saya lanjutkan perbedaannya, saya ingat kemarin di kelompok, saya ngajar di kelompok 2, waktu itu saya ada meminta tugas kelompok BM, benchmarking ya. Saya ingat siapa yang dari kelompok 2. Ingat ya, kemarin ya, waktu itu saya bagi 3 kelompok, 1 ke Surabaya, 1 ke Jogja, 1 ke Bandung waktu itu ya. Ya, sekarang kita ambil yang ke Jogja. Kalau tidak salah kelompok Jogja ada Bu Nurul kemarin itu. Ya Bu Nurul ya. Bu Nurul Surabaya. Siapa yang kelompok Jogja kemarin? Nah, ada apa yang kemarin yang di BM kemarin yang Jogja? Saya hanya mengingatkan saja, mengingatkan. Ada yang kelompok Jogja siapa kemarin kelompok Jogja? Bu Linggo Kak. Oh Bu Linggo. Ya Bu Linggo. Ada apa Bu Linggo yang di BM kemarin itu? Tentang apa Bu Linggo ingat? Kayaknya bukan saya nih, Pak. Oh, kalau yang Bu Linggo kemana Bu Linggo? Pak, lupa Pak. Aduh. Dan jalan belanya gitu ya. Sayang sekali Bu. Asal nunggu nih. Iya. Pak Ahyar di mana? Ahyar waktu itu di mana Pak Ahyar? Sama Ibu Nurul, Pak. Oh, Ke Surabaya kami, Pak. Surabaya. Apa Pak yang ada di Surabaya waktu itu? Yang di BM kan, yang di benchmarking. Yang dipotret waktu itu. Oke. Ya. Struktur pembangunannya, Pak. Struktur pembangunannya, Pak. Nah, ada suatu inovasi di situ yang dilihat. Ada di situ kan waktu itu kan. Waktu itu kan ada 3 kan, yang di Bandung ada inovasi ini, di Jogja ada inovasi ini, di Surabaya ada inovasi ini. Nah, gitu. Saya minta Bapak Ibu browsing untuk melakukan benchmarking secara mandiri ya, virtual mandiri. Oke. Baik. Ya, kalau tidak salah waktu itu di Jogja ada aplikasi apa sih namanya gitu ya. Ya. Pak, Jogja Istimewa dan Jogja Smart Service, Pak. Oh iya betul. Ada Bu Ana waktu itu ya? Iya, Pak. Ya, ada Jogja Istimewa dan Jogja Smart Service waktu itu yang di ini benchmarking ya. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu misalnya melakukan studi lapangan di Jogja, misalnya Bapak Ibu menyoroti di situ ada inovasi namanya Jogja Istimewa bla 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 bla. Kemudian ketika Bapak Ibu pulang, misalnya Bu Ana pulang ke Lubuk hingga ke Pramuli ya, pulang ke Prabu Muli. Kemudian apa yang Bu Ana dapat dari pemahaman Jogja Istimewa itu, Bu Ana terapkan secara utuh di Prabu Muli. Itu namanya adopsi atau adaptasi, Bapak Ibu? Adopsi. Adopsi, Pak. Kalau yang adaptasi gimana? Kalau yang adaptasi gimana? Adopsi dan adaptasi. Nah, kalau adaptasi gimana, Bu Ana? Mengimplementasikan. Ya, menyesuaikan dengan keadaan di Prabu Muli kan? Nah, itu. Jadi adopsi dengan adaptasi di sini, kalau kita mengadopsi itu, kita mengambil sama persis dengan apa yang kita lihat. Ya, seperti tadi. Oke. Misalnya kan kalau kita kan yang itu kan kalau kita lihat dari agenda ketiga di manajemen kinerja itu kan misalnya yang Jogja Istimewa tadi misalnya kan kita lihat bagaimana sih penerapan dari manajemen risikonya, manajemen keuangannya, manajemen apa lagi kemarin? Manajemen kinerja, bagaimana akuntabilitas kinerjanya, bagaimana standar pelayanannya, standar kinerja pelayanannya, bagaimana hubungan kelembagaan gitu kan? Bagaimana manajemen risiko. Nah, kemudian didapat, Bapak Ibu setelah itu dapat, oh ternyata Jogja Istimewa itu seperti ini, bla 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 bla. Wah, kalau begitu Bu Ana mau saya terapkan langsung ke Prabu Muli. Oh, saya terapkan pokoknya sama persis dengan di Jogja, manajemen risikonya gini, manajemen ini gini seperti ini, manajemen pengaruh seperti ini dan sebagainya. Itu namanya Bu Ana mengadopsi. Kemudian kalau mengadaptasi,
sudah dapat, oh tapi kayaknya untuk manajemen misalnya manajemen hubungan kelembagaannya kayaknya tidak cocok, kalau di tempat kami belum ada, maka harus saya sesuaikan, saya pindahkan membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga ini atau ya dengan dinas ini, maka Bu Ana melakukan suatu adaptasi itu Bapak Ibu. Jadi di Sama. Stula ini Bapak Ibu diharapkan nanti akan mendapatkan lesson learn. Pertama, lesson learn. Artinya apa sih yang didapat, keunggulan apa yang didapat di lokus itu, terutama hubungannya dengan keunggulan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengadopsi ataupun mengadaptasi dari keunggulan-keunggulan Bapak Ibu itu untuk diterapkan di tempat Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu lihat pembagian kelompok yang dikeluarkan oleh panitia itu, ya jadi tidak harus misalnya gini, misalnya Ibu Ana misalnya di Kesbangpol, tapi dapat di Diskominfo nggak salah ya. Ya, enggak harus Bu Ana harus ke Kesbangpol Kota Jogja untuk stulanya. Jadi dia cukup sudah dapat di kelompok Diskominfo, sudah dari Diskominfo itu apa yang bisa diambil, keunggulan pelayanan publik Kominfo apa, kemudian baru dipelajari kira-kira yang mana yang bisa diadopsi atau yang bisa diadaptasi di tempat Bu Ana. Nah, gitu. Ya, jadi tidak jadi masalah Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu, wah saya misalnya atau Pak Pedro sekretaris Dinas Pendidikan tapi di BKPSDM, ya tidak jadi masalah. Nanti Pak Pedro lihat saja di BKPSDM itu keunggulannya apa BKPSDM Kota Jogja itu. Nah, apa sih yang bisa saya terapkan? Apa sih yang bisa saya ambil? Itu yang lesson learn. Apa sih yang bisa saya ambil untuk saya terapkan di tempat saya. Itu yang disebut dengan adopsi dan adaptasi. Jadi apa yang diadopsi dan adaptasi Bapak Ibu? Yaitu keunggulan strategi dan manajemen kinerjanya. Ya, keunggulan strategi dan bagaimana manajemen kinerja organisasinya. Biasanya keunggulan strateginya itu ada di inovasi-inovasi. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah belajar juga ya ada inovasi di agenda kedua kalau nggak salah ya, apa agenda ketiga itu yang ada berhubungan dengan inovasi-inovasi. Nah, gitu ya. Jadi yang kita lihat itu inovasi-inovasinya dalam pemberian pelayanan publik. Oke. Nah, itu lesson learn-nya, keunggulannya itu yang kita ambil untuk kita adopsi dan adaptasi. Jadi itu Bapak Ibu tujuan atau hasil belajar yang diharapkan dari pembelajaran Stula ini Bapak Ibu. Kemudian materi pokok Bapak Ibu ada tahapan pembelajaran Stula ya, dimulai dari Bapak Ibu sebenarnya di belajar mandiri itu sudah diarahkan untuk membaca modul Stula ya. Kemudian setelah itu ada belajar di tahapannya ada pembelajaran e-learning di mana Bapak Ibu seperti yang sekarang kita e-learning. Kemudian ada Bapak Ibu mengambil lesson learn, adopsi dan adaptasi, dan terakhir Bapak Ibu berbagi pengalaman ya. Jadi yang saya terangkan tadi ya, jadi kita sharing supaya nanti misalnya misalnya Bu Ari ada di BKPSDM ya Bu Ari ya kemarin ya. Ya. Misalnya di mana buat iya bukan maksudnya di lokus kemarin untuk Stula besok. Di BKPSDM ya Bu ya? Di Capil kalau nggak salah. Di Capil. Nah, misalnya Bu Ari dapat lokus di Capil, artinya Bu Ari sudah dapat lesson learn ya, sudah dapat apa yang mau diadopsi dan adaptasi. Nah, tetapi misalnya Bu ini tadi Bu Ana tadi kan dapat di Kominfo. Nah, supaya Bu Ana dapat ilmunya juga tentang keunggulan, strategi dan manajemen kinerja di Capil, maka nanti kelompok Bu Ari akan memaparkan supaya yang lain juga bisa. Nah, gitu. Jadi Stula ini begitu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa teknis. Kalau teknis yang digunakan di kita Lubuk Linggau seperti itu. Jadi di baik kelompok. Ada dia beberapa tempat pengalaman saya cerita-cerita dengan sharing sesama kami WI, sesama kami pembimbing Stula bahwa ada yang selama 2 hari itu dia mengunjungi langsung 4. Jadi tidak dibagi kelompok. 40 itu langsung satu ke Capil. Kemudian siangnya mungkin ke sini, misalnya besoknya ke sini. Jadi itu ada yang seperti itu. Ya, salah satu pada salah waktu itu ada teman saya di Mahkamah Agung dia cerita seperti itu. Ya, oke. Tapi kalau kita Lubuk Linggau kita seperti itu aja. Nanti kita ada di sharingnya, ada di berbagi pengalaman.
ya di sharingnya. Oke, ya Pak Ripan ya. Halo Pak Ripan. Iya. Pak Ripan tahu sharing Pak Ripan? Sharing berbagi, Pak. Ya, Sharing pembuangan air berbagi. Pak. Tempat pembuangan air itu Pak, sharing. Oh, bukan Pak, itu sharing, Pak. Oh, itu Kalau tempat sharing. pembuangan air siring namanya Pak. Kalau sharing itu bukan pikiran Pak. Oh gitu, oke. Bukannya sharing itu tidak lurus Pak? Garisnya Itu sharing. miring, Pak. Itu miring. Oh, miring. Sharing itu untuk ini apa, Pak? Ya. Untuk kelompok yang kemarin dari kelompok 4, jangan tegang-tegang ya. Kalau kelompok 1, 2, 3 sudah paham ya dengan kita belajarnya prinsip kita kemarin sudah S3 ya. S3 kan? Serius, santai, serius, sukses. Bang, kemarin cewek semua, Pak. Gimana Pak Dodi? Ya benar, Pak. Oke. Kelompok Enak ikut tegang, Pak. boncengan galau Pak. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kerangka berpikir stula Bapak Ibu. Ya, kerangka berpikir stula Bapak Ibu. Nah, jadi stula itu ada di sini Bapak Ibu. Stula itu ada di sini Bapak Ibu, ya. Jadi yang kita lihat stula itu adalah best practice. Jadi kita dari kita lembaga didikan ini menganggap bahwa kota Jogja itu bisa jadi best practice kita, makanya tujuan kita ke Jogja kan, karena menurut kita itu ada beberapa prestasi kinerja pelayanan publik yang ada di sana yang bagus, ya, yang bagus Bapak Ibu. Jadi di stula ini kita melihat dari bagaimana manajemen kinerja pelayanan publik yang ada di sana. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini bisa kita lihat yang ini. Mungkin ini nanti bisa Bapak lihat, Bapak Ibu lihat fokusnya, ya, fokusnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat hasil evaluasi akip, sakip, lakip, kemudian LKJPP prestasi, ya. Kalau misalnya mereka bersedia juga bisa ditanyakan juga renstranya gimana gitu ya. Oke, renstranya gimana? Dan juga nanti bisa ditanyakan juga penghargaan yang diterima, kemudian terobosan. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya. Terobosan besar atau inovasinya. Inovasinya apa saja. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita melihat ini, nanti kita hubungkan ke sini Bapak Ibu. Kita hubungkan dengan pemahaman kita di sini, di agenda kepemimpinan kinerja. Ya, jadi ini kayaknya jadi sumber datanya dari narsum yang kita tanya. Kemudian nanti poin-poin pertanyaan kita adanya di sini Bapak Ibu dan juga di sini. Nah, makanya dia mau ke sini kan. Nah, ada tanda panah. Jadi dari agenda kepemimpinan kita bagaimana manajemen perubahannya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana dia membangun jejaring kerjanya, bagaimana dia melakukan strategi komunikasi, ya. Nah, itu kemudian kalau kita lihat dari agenda manajemen kinerja, agenda 3, nah bisa juga kita tanyakan bagaimana akuntabilitas kinerjanya, hubungan kelembagaannya gimana, bagaimana dia membangun organisasi digital dan sebagainya. Sehingga paparan yang didapat oleh yang diberikan oleh narasumber dan juga dari kita melihat dokumen-dokumen ini, maka nanti kita akan mendapatkan keunggulan dan strategi manajemen kinerja. Nah, inilah yang kita sebut dengan lesson learn. Ini yang kita sebut dengan lesson learn. Ini yang disebut dengan lesson learn Bapak Ibu. Ya, ini yang disebut dengan lesson learn. Nah, lesson learn itu sendiri Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu merumuskannya dalam kelompok Bapak Ibu. Makanya kita bagi 4 kelompok itu. Jadi lesson learn yang didapat oleh peserta dari kelompok yang sama itu sama. Ya, jadi misalnya kelompok 1 lessonnya sama orang 10 itu. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah di individualnya atau di individunya, di laporan individunya, yaitu adopsi dan adaptasi. Ya, karena Bapak Ibu kan dari latar belakang yang berbeda, walaupun dalam satu kelompok latar belakangnya berbeda. Jadi gimana? Jadi tidak bisa sama karena mengadaptasinya juga berbeda. Seperti kata saya tadi, yang dari Prabu Mulyamu menyesuaikan dengan di sana, yang dari Tebo juga seperti itu, Muratara, Linggau, Lahat juga seperti itu. Ya, bisa jadi misalnya cara mengadaptasinya peserta yang dari Lahat dengan yang dari Pramuli beda, walaupun yang diadaptasi itu sama. Nah, ya, itu makanya nanti Bapak Ibu yang Ibu dapatkan itu adalah lesson learn,
Kemudian di kelompok, di individunya ada adopsi dan adaptasi. Nah, nanti ini semua Bapak Ibu, ya ini semua Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dapat ini di lesson learn adopsi dan adaptasi itu nanti akan memperkaya ide aksi perubahan Bapak Ibu, memperkaya ide aksi perubahan Bapak Ibu, ya. Ya jadi nanti, oh nanti kalau begitu yang saya dapat dari Jogja ini misalnya, ini bisa saya masukkan di aksi perubahan saya di poin ini. Bapak Ibu sudah mengadaptasi, ya. Jadi ini nanti ini bisa menjadi ide dalam aksi perubahan. Atau ketika Bapak Ibu sudah mulai ada ide, ada aksi perubahan, bisa sebagai pemantiknya atau triggernya Bapak Ibu untuk melakukan aksi perubahan. Ya. Nah, tadi di awal saya katakan karena kita di kelompok kan otomatis lesson learn yang didapatkan hanya untuk anggota kelompok itu saja. Oleh karena itu supaya kita sama, ya, supaya kita sama, misalnya ya Bapak Ibu yang di kelompok BKPSDM mendapatkan juga lesson learn yang ada di kelompok Capil, maka kita adakan pembelajaran berbagi pengalaman hasil stula. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini semua Bapak Ibu nanti bisa ditunjang oleh kelompok mata pelatihan ini, Smart Government dan penunjang aktualisasi kepemimpinan. Ya, ini kan ada di pembelajaran mandiri kan, di MMOC, ya. Oke. Dan kegiatan ini semua Bapak Ibu, itu dijiwai dari agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Terutama ketika Bapak Ibu menyusun lesson learn, ketika Bapak Ibu menyusun adaptasi dan adaptasi, ya. Bapak Ibu juga lihat substansi dari agenda pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Substansi dari mata-mata pelatihan yang ada di agenda pertama ini, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu. So far you have any question about stula? Not Ada yet, pertanyaan? Not yet ya? Iya. Iya. Ini sudah mulai ini semua ini. Sudah mulai ya Pak ya? Iya. Nanti mungkin punya WA boleh ya Pak ya kalau ada ini Pak ya. Oh ya, boleh. Silakan Pak atau Ibu, silakan. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ini saya Harijaya ingin ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin pertanyaannya ringan Pak, tidak terlalu berat pertanyaan saya ini Pak. Ya. Pertama Pak, setelah kita mengadakan stula di Yogyakarta, kebetulan kami di BKPSDM Pak ya. Ya. Nah, kemudian kita bisa adopsi dan kita bisa adaptasi hasil stula tersebut di tempat kita bekerja. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, setelah stula tersebut kan kita bikin 2 laporan Pak ya, laporan individu dan laporan kelompok. Yaitu laporan individu, laporan hasil dari aksi perubahan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, berapa waktu diberi tenggang waktu untuk menyelesaikan laporan tersebut Pak? Atau sebulan, atau 2 bulan? Itu pertanyaan kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, laporan stula itu harus selesai sesaat setelah stula Pak. Ya, sesaat setelah stula. Jadi kita stula, setelah berbagi pengalaman, silakan kumpulkan, susun laporan stula. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di agenda pembelajaran kita, ya paling waktunya sehari mungkin tidak sampai sehari untuk menyusun 2 laporan itu Bapak. Yang hasil perubahan Pak? Yang laporan hasil perubahannya? Oh nanti Pak, nanti setelah kita kita pulang. Ya itu berapa waktu Pak? Diberikan waktu Pak biasanya? Oh yang aksi perubahannya belum Pak, aksi perubahannya nanti Pak. Iya, aksi perubahan itu nanti setelah pulang stula, Bapak Ibu ini tidak langsung, jadi belajar dulu nanti. Belajar tentang bagaimana membuat rancangan aksi perubahan. Nama pelatihannya merancang aksi perubahan. Ya itu Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Bapak Ibu, karena batas pengumpulan terakhir untuk laporan itu di hari terakhir kita stula itu kan kalau tidak salah 3 hari ya, Kak, Senin, Selasa, Rabu kalau nggak salah ya. Benar nggak?
kalau nggak salah. Minggu berangkat, Senin ke lokus, gitu kan, Rabu pulang. Nah, paling lambat Rabu malamnya itu harus sudah dikumpulkan ke pembimbing stulanya. Nah, gitu Pak. Kalau bicara tentang laporan stula. Harus lembur Pak ngerjainnya Pak. Stula itu Pak. Nggak harus Bu, Diana, nggak harus lembur. Nggak harus lembur Bu. Kenapa saya katakan nggak harus lembur? Kan gini Bapak Ibu kan sekarang sudah tahu kelompok, sudah tahu lokus. Sekarang kan zaman canggih Bu, kita kan ke IT. Jadi sebelum kita ke lapangan, kita browsing dulu di dunia maya Bu. Nah, artinya Bapak Ibu Ibu sudah bikin draft laporan kan, jadi tinggal pas sampai ke Jogja tinggal finishing. Gampang kan kok tinggal finishing kan? Oh yang ini cocok, ini ada penambahan. Oh yang ini kayaknya tidak ada tadi di penjelasan narsum, dicoret. Nah, udah selesai. Makanya kan enggak ini Sebenarnya kan. saya mancing Pak, ternyata dapat jawaban dari Bapak. Aduh, Ibu. Itu salah satu ciri-ciri orang sabar itu hobinya memancing, Bu ya. Kalau saya memang masih polos, Pak, belum tahu benar, Pak. Ya, kalau Yakin polos. Kalau Pak. istilah uang Palembang tuh Pak Dedia belum pecah bulu, Pak Dedia. Berarti Pak Alam udah kasih bocoran ini. Ya. Izin Pak, nanya Ya, Pak. silakan nanti. Itu kedua-duanya Pak ya untuk tugas kelompok stula sama yang individu sesaat setelah kita stula. Sebelum pulang lah, kita pulang mungkin hari Rabu. Nah, paling lambat Rabu malam itu ditunggu oleh pembimbing stulanya. Ya. Kalau yang belum selesai Pak, misalnya bisa nambah hari enggak Pak? Tidak naik. Nggak ada Pak, nggak ada penambahan hari Pak. Karena sudah besoknya kita tidak lagi bicara stula, besoknya kita sudah berbicara aksi perubahan. Nah, gitu Pak. Pulang dari stula ya Pak. Ya, pulang dari stula kita tidak lagi sampai ke Linggau, kita tidak lagi berbicara stula tapi langsung ke aksi perubahan. Nama di Pak. Tambah jam Pak David. Seminggu lah stula tidak Pokoknya kelompok 2 sebulan itu Pak David merancang untuk kelompok 2 ke Bapeda Jogja itu untuk merancang kelompoknya. Baru untuk Ya, jadi nanti gini Pak, di kelompoknya udah tahu, silakan Bapak Ibu atur siapa yang jadi ketua kelompok, siapa dan sebagainya itu ya, dibuat struktur organisasi lah di kelompoknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau kerjanya lebih cepat misalnya hari Senin malam atau Selasa malam itu sudah selesai. Nah, terutama bapak-bapak ini, bapak-bapak malamnya bisa ke puskesmas. Pemeriksaan. Pak Darip lancar, Pak Darip. Pusat kesehatan mas-mas. Iya, puskesmas itu pusat kesenangan mas-mas. Izin Pak. Kalau Pak Hayan Salkem Pak, kami ini alim kalau Pak, jangan dirusak. Alim kalau di rumah Pak Rifan ya. Kalau di Jogja tidak tahu Pak Rifan ya. Izin. Ada Pak Alimudin tuh Pak. Izin Coach. Silakan Ibu Leti. Siap. Siap. Izin pemahaman secara pribadi ya Coach. Artinya dari seluruh pemaparan materi dari Coach tadi bahwa halnya nanti kebetulan saya dapat stula di Dinas Kominfo dan Persandian Yogyakarta. Jadi menurut pemahaman saya ini nanti berarti saya take something Dinas Kominfo dan Persandian Yogyakarta, terus ada to the situation something ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana best practice-nya yang ada di Jogja. Misal nanti mungkin saya bisa melihat di sana cara mungkin pelayanan dari Kominfo yang mungkin bisa saya adopsi dan saya bisa adaptasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Setelah itu nanti listen learn-nya untuk kelompok, artinya pelajaran yang didapat itu untuk kelompok dan nantinya untuk adopsi dan adaptasi best practice-nya nanti untuk saya secara individu. Apakah benar pemahaman saya, Coach? Oke, that's right. Benar sekali Ibu Leti. Iya. Cuma tadi yang kedua tadi untuk melihat lesson learn dari kelompok lain, jadi tidak ke sana Bu Leti.
Jadi Bu Leti tidak, misalnya Bu Leti di Kominfo tidak ke Capil, tidak ikut ke Capil, tapi cukup mendengar paparan dari kelompok Capil. Itulah yang berbagi pengalaman tadi Bu Leti. Nah, gitu. Ya, sharing experience-nya di situ. Ya. Begitu juga nanti di kelompok Bu Leti cerita juga ke kelompok lain bahwa di Kominfo. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu, yang adopsi dan adaptasi untuk laporan individu tidak harus yang tempat lokus kita kunjungi. Nah, oke. Jadi misalnya Bu Leti di Kominfo, ternyata kayaknya dari paparan kelompok Capil ini ada yang bisa saya ambil nih, boleh diambil di situ. Bisa diambil di situ. Ya, untuk adopsi dan adaptasinya. Oke, Bu Leti, is it clear, Bu Leti? Yes, thank you, sir. My pleasure. Iya, saya senang nih ketemu dengan guru bahasa Inggris nih ya. Iya, Pak Pedro tuh jago juga tuh bahasa Inggrisnya tuh. Iya, cuma dia masih pemalu dia. Lima bahasa Pak Pedro itu, Pak. Oh iya ya? Iya. Iya. Bahasa beli deh. Ya. Kalau saya bisa juga, saya juga bisa bahasa Arab, Arab Nengdi. Arab Nengdi. Arab apa, Pak? Ya, bahasa asingnya bahasa Arab, Arab Nengdi saya. Mau tanya sedikit, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Oh, boleh, silakan. Ini, Pak, saya mau nanya, di sini kan kota Yogyakarta yang saya tanyakan itu, kunjungan kita misalnya di Bapeda, apakah Bapeda Kota Madya Yogyakarta atau Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak? Di provinsinya apa di Kota Madyanya yang maksudnya setelah kita ini, lokus kita. Kan di situ ada daerah istimewa Yogyakarta kan, ada Kota Madya Yogyakarta. Itu di mana Pak lokus kita? Di provinsinya atau di kotanya gitu? Ya, sepertinya di kotanya Pak, di Pemkotnya Pak. Oh, Pemkotnya ya. Oke. Tapi kalau mau lebih ini lagi, mau lebih jelas lagi, mungkin bisa dikomunikasikan dengan penyelenggara Pak. Oh, siap. Ya Pak, makasih Pak. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa Bapak Ibu nanti akan diharapkan akan mendapatkan lesson learn dan juga mendapatkan bisa mengadopsi dan adaptasi keunggulan. Lesson learn di kelompok, adaptasi di individu. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti akan menyusun laporan. Yang pertama adalah laporan kelompok. Nah, ini isi dari laporan kelompok Bapak Ibu. Ya, yang pertama nanti paparkan profil instansi, kemudian deskripsi kinerja organisasi pelayanan publik, keunggulan-keunggulan atau strategi manajemen kinerja pelayanan publik, keberlangsungannya, sustainability-nya, keunggulan strategi tersebut, ya, kemudian lesson learn yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, lesson learn-nya apa? Lesson learn itu bisa Bapak Ibu kelompokkan. Ini contoh pengelompokannya Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu lihat di lesson-nya bagaimana peran kepemimpinannya. Nah, peran kepemimpinan di sini, kepemimpinan di organisasi itu sendiri, atau di kepemimpinan di misalnya di BKPSDM, dari kepala badannya, dan juga kepemimpinan dari kepala daerahnya. Nah, kemudian inovasi, bisa kompetensi dan pemberdayaan SDM, pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan atau stakeholder, penerapan manajemen kinerja, penerapan manajemen resiko, planning and budgeting, pemanfaatan teknologi dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu gali sendiri. Tapi ini hanya alternatif yang saya tawarkan Bapak Ibu. Ya, alternatif yang saya tawarkan. Ya, kalau Bapak Ibu ternyata dari hasil kami browsing dan juga hasil ke lapangan kita belum menemukan kompetensi pemberdayaan perempuan. Oke, yang ini saya dimasukkan gitu. Atau ada hal-hal yang lain selain dari 8 ini masukkan. Nah, gitu. Ya, ini aja opsionalnya saja. Opsionalnya saja Bapak Ibu. Oke, nah itu di laporan kelompok. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Diana, pancingan Bu Diana tadi. Iya, kita lanjutkan ya Bu Diana ya. Dari hasil mancing tadi saya tertarik dengan dipancing oleh Bu Diana tadi. Nah, yang ini Bapak Ibu, profil organisasi, profil instansi itu Bapak Ibu sudah mulai gali dari sekarang. Nah, sudah mulai gali dari sekarang. Ya. Kemudian deskripsi kinerja juga bisa digali dari sekarang. Mungkin kalau ada renstra, ada apa. Dan ini juga bisa digali. Pokoknya ini semuanya bisa digali dari sekarang. Maksud saya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di sana tadi, tinggal kita konfirmasi saja. Tinggal kita menambahkan atau mengurangi. Atau
dari apa yang sudah kita dapat di browsing. Dan ingat Bapak Ibu, ya, ini walaupun misalnya Bapak Ibu dapat di BKPSDM Kota Yogyakarta, nah Bapak Ibu untuk menghubungi sana, Bapak Ibu jangan berhubungan langsung sebelum kita ke sana, karena sudah ada panitia antar itu penyelenggara. Jangan sampai nanti ada Bapak Ibu yang tiba-tiba ada kenalan misalnya di BKPS Jogja langsung telepon, kami minta tolong, bisa enggak kami lihat keunggulan ini, jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kan kita prosedurnya gitu, ya. Karena kan biar nanti panitia yang menyurati, kemudian kan sudah menyurati, kan kemudian panitia yang memberikan kayak rundown-nya itu, ya apa yang ditanyakan itu berarti urusan penyelenggara Bapak Ibu. Ya jangan sampai melangkai, nanti kita nggak enak juga dengan di sana, nanti sampai di sana suratnya mana, kita tanya gitu kan, rundown-nya mana, nah bingung nanti Bapak Ibu jawabnya gimana, nah gitu kan. Tapi ini cukup secara browsing. Oke. Tapi kalau mau Bapak Ibu secara informal juga bisa juga, tapi ya itu tadi kalau untuk menjaga sampai jangan kemungkinan terjadi ya kendala nanti. Jangan sampai nanti Etika, kita Pak. Etika. betul, etika. Jangan sampai nanti kita dikira lancang ini peserta kok tiba-tiba langsung menghubungi lokus gitu ya. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang lesson. Kemudian untuk yang individu Bapak Ibu, untuk yang laporan kelompok itu nanti ada 2 saya minta Bapak Ibu. 1 dokumen, 2 video. 1 dokumen, 2 video. Dan ini semua Bapak Ibu tidak usah di print. Ini semua dalam bentuk soft copy, paperless. Supaya kita paperless juga ya. Iya. Jadi dokumen laporan stula, dokumen laporan kelompok stula, ya. Nanti Bapak Ibu dituangkan dalam bentuk dokumen laporan yang didukung oleh fakta-fakta dan informasi yang relevan dan disajikan semenarik mungkin. Untuk dokumennya Bapak Ibu, saya tidak membatasi, harus bisa Bapak Ibu mungkin memasukkan gambar, covernya mungkin mau diisi dengan gambar kelompok dan terserah bagaimana Bapak Ibu berkreasi, berinovasi. Ya, oke. Oh, saya mau bentuknya, dokumennya berbentuk kira-kira semacam ada gambar, ada keterangan, that's okay. Saya mau bentuknya seperti majalah, that's okay. Oke. Kemudian yang kedua, laporan kelompoknya ada video. Ya, video berisi video singkat yang berisi laporan kelompok stula, terutama berisi lesson learn. Ya, oke, sama berisi lesson learn-nya. Itu Bapak Ibu ya. Itu untuk laporan kelompok. Kemudian untuk adopsi dan adaptasi Bapak Ibu ada laporan individu. Nah, di mana laporan individu itu? Yang pertama isinya profil organisasi lokus, profil kinerja pelayanan, analisa masalah pelayanan, strategi penyelesaian masalah. Jadi poin 1, 2, 3 ya kan? Itu kan ada di laporan kelompok semua. Bapak Ibu tinggal mengembangkan untuk jadikan laporan individu. Nah, gitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu lihat terobosan apa yang bisa diadopsi dan adaptasi, tahapan kegiatannya bagaimana, sumber daya penetapan dan manajemen risikonya bagaimana. Oke, ini hanya aja alternatif. Kalau menurut Bapak Ibu mau ditambahkan tentang apa, boleh silakan di sini. Misalnya bagaimana manajemen keuangan, boleh tambahkan di sini. Ya, ini hanya optional saja yang saya berikan. Nah, ini isi dari laporan individu. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa agenda keempat ini stula ini adalah salah satu mata pelatihan. Jadi stula itu salah satu mata pelatihan dalam agenda keempat. Oleh karena itu Bapak Ibu, stula itu ada penilaian tersendiri Bapak Ibu. Ada penilaian tersendiri. Ya. Jadi dari laporan kelompok dan laporan individu Bapak Ibu, ya, maka akan ada penilaian dari pembimbing stula. Bobot penilaiannya ada 20%. Bapak Ibu mungkin sudah belajar waktu pertama sekali sebelum e-learning kan mungkin dengan penyelenggara sudah belajar bahwa kelulusan Bapak Ibu di PKA ini ditentukan oleh beberapa aspek, beberapa faktor. Salah satunya adalah stula. Berapa sih kontribusi stula? Kontribusinya 20% kontribusinya. Jadi 20% dari keberhasilan Bapak Ibu mengikuti PKA ini itu ada dari nilai stula, nilai studi lapangan. 80-nya yang mana? Ya, itu nanti ada di aksi perubahan, ada di evaluasi akademik, ada di sikap perilaku. Nah, baik, Bapak Ibu, ya. Jadi
Peserta merumuskan ini tadi adopsi dan adaptasi, ya, replication, replikasi itu kan artinya meniru persis, ya, dan juga customization ya adaptasi istilahnya itu dalam suatu lesson learn, maka akan dinilai oleh penyelenggara itu oleh pembimbing Stula itu dengan bobot 20%, ya, dengan rincian sebagai berikut Bapak Ibu. Nah, rinciannya, ya. Jadi yang dilihat kompetensi manajerial ada kerjasama, ya. Ya, dilihat dari kualitas dokumen lesson learn studi lapangan. Jadi ini kualitas laporan kelompok. Ya, kualitas laporan kelompok. Makanya untuk kelompok ini bikinlah sebagus mungkin, bikinlah semenarik mungkin. Ya, karena ini bersama. Jadi dalam satu kelompok bisa nilainya sekian, semua anggota kelompok nilainya sama. Oke, itu bobotnya 10%. Kemudian untuk pengembangan diri dan orang lain, kompetensi manajerial yang kedua, yaitu kualitas lesson learn, adopsi dan adaptasi hasil Stula sesuai agenda pembelajaran di laporan individu. Itu 10% juga. Nah, yang ini juga nanti Bapak Ibu bikinlah sebagus mungkin, semaksimal mungkin, tampilannya juga semenarik mungkin. Ya. Oke. Itu penilaiannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sudah dikasih tahu panitia, ini adalah lokus studi lapangan kita. Kelompok 1, kita kasih nama kelompok 1 ada di BKP SDM, Kota Yogyakarta. Nanti kita sudah panjang pemerintah Kota Yogyakarta. Kelompok 2 di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kelompok 3 di Disduk Capil. Kemudian kelompok 4 itu ada di Diskominfo. Oke. Nah, ini ada kelompok-kelompoknya sudah dapat semua ya, kelompok-kelompoknya ya. Oke, nanti silakan di kelompok-kelompok ini, silakan Bapak Ibu susun organisasi kelompoknya ya. Oke, silakan susun siapa yang jadi ketua, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian di kelompok 3 ada Disduk Capil ya. Kemudian di kelompok 4 ada Diskominfo. Oke. Ada Diskominfo. Nah, lanjut kita ke Bapak Ibu untuk tugas hari ini, penjelasan tugas asinkronus kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk yang pertama mendeskripsikan tentang lokus sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang kedua, ini tugasnya tugas kelompok Bapak Ibu ya. Ya sekarang sudah mulai mengerjakan tugas kelompok Stula. Yang kedua Bapak Ibu mendeskripsikan inovasi-inovasi yang ada di lokus masing-masing atau keunggulan strategi peningkatan kinerja organisasinya. Nah, untuk tugas kelompok hari ini Bapak Ibu, saya mintanya tidak berbentuk dokumen tapi berbentuk bahan tayang saja. Berbentuk bahan tayang. Ya, terserah mau menggunakan PowerPoint atau Canva atau bahan tayang apa, medianya apa, ya, berbentuk bahan tayang dan ini nanti akan dipresentasikan besok di hari ke-21 atau hari kedua dari pembelajaran agenda keempat. Di hari kedua Bapak Ibu saya minta untuk mempresentasikan masing-masing mempresentasikan hasil dari tugas sinkronus kelompok hari ke-20 ini. Oke Bapak Ibu, I think that's all. Thank you for today. Thank you for your attention. Before I close, you have any question? Izin Pak. Ya silakan Pak Pedro. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya Pak tentang rencana kegiatan kita di Stula. Terakhir Bapak tadi memberikan semacam tugas baik yang kelompok maupun individu. Sepertinya kami sedikit agak belum paham, mohon maaf Pak, ini tugas individunya itu Pak, spesifiknya Pak. Jadi spesifik tugas individu itu yang harus kami kerjakan yang kami baru ketahui dalam bentuk bahan tayang. Nah, seputar materi spesifiknya Pak, mohon diinformasikan. Demikian Pak, terima kasih. Oh ya. Untuk yang tugas untuk hari ini tidak ada tugas individu Pak, tugas kelompok Pak. Oh. Ya, untuk yang ada tugas kelompok Pak. Yang individu itu yang laporan nanti Pak, yang laporan nanti setelah kita dari Jogja. Itu yang ada individu. Yang untuk ditampil besok tadi Pak?
Yang di kelompok Kelompok yang itu. yang nonton tampil besok cuma kelompok, Pak Pedro. Pedro. Cuma Kelompok kelompok Pedro. Kelompok Kak Pedro. Bukan Santai apa. aja lah Pak Pedro. Oke, terima kasih Pak. Jangan Ya. nama-nama, oi tugasnya, oi. Kalau yang individu nanti setelah dari Jogja Iya. baru yang laporan individu. Oke, siap. Ya. Senang Ya. kalau Pak kawan-kawan Pak ada spesifik itu. Ya. Tetapi Izin Pak Alam. Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa untuk membuat draft laporan kelompok, draft laporan individu. Karena kayak yang kita harapkan nanti begitu kita sampai di sana nanti Bapak Ibu tidak ini lagi, tidak harus apa ya nyusun dari awal maksudnya. Jadi tinggal seperti kata saya tadi tinggal konfirmasi, tinggal menambah atau mengurangi atau melengkapi. Nah, jadi kerjaan kita cepat Bapak Ibu. Ya, kita cepat. Jadi kalau kerjaan kita cepat kan kita bisa bisa memanfaatkan kisi-kisi waktu. dulu, Pak, ya. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu. Saya jalan deh, Pak. Syukur-syukur kalau hari Senin, misalnya hari Senin kita keloku, Senin malamnya sudah selesai semua, maka hari Selasanya itu kan bisa kita refreshing gitu. Mas, Iya. Mas. Malam itu biasanya bapak-bapak tuh ke puskesmas malam tuh. Pusat kesenangan mas-mas. Oke, kita rapat. Ya, Pak. Ya, ibu-ibu hati-hati ya, ibu-ibu ya. Bapaknya jengokin. Kalau malam, kalau sudah ada jam-jam 10 malam ke atas menghilang, puskesmas lah itu. Izin Pak. Ya, silakan ada lagi. Ibu tadi kayaknya ada Izin, ibu Pak. tadi. Ya, silakan Bapak. Untuk laporan yang individu stula tadi, itu tuh ada nggak maksimalnya berapa gitu laporannya atau gimana gitu? Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. ya. Ya. Nanti insya Allah nanti akan ada petunjuknya, Pak. Bentuknya dokumen ya Pak ya, bukan bahan tayang ya? Atau Bukan, gimana? bukan dokumen. Dokumen ya. Makasih Pak. Bukan bahan tayang, bukan video, Pak. Siap. Tapi dia berbentuk dokumen, ya, berbentuk dokumen. Nah, kalau ini nanti, kenapa saya minta untuk laporan kelompok itu ada dokumen dan video? Nah, nanti Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu untuk pada saat berbagi pengalaman, selain Bapak Ibu menayangkan, membuat bahan tayang, kan untuk laporan kelompok kan dokumen kan ada berbentuk PDF, ada juga bahan tayangnya juga nanti untuk paparan kan. Nah, jadi Bapak Ibu juga diminta untuk menayangkan video. Nah, video dari hasil stulanya. Oke. Jadi video yang Bapak Ibu yang merupakan hasil stula Bapak Ibu ada videonya jangan panjang-panjang, video singkat saja Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih contoh seperti ini, nanti videonya cukup ringkas saja ya. Saya ambil contoh video ya. Saya tayangkan. Ya. Sebentar saya cari dulu ada video contoh video laporan kelompoknya. Sabar Bapak Ibu ya. Sebentar. Karena sudah lama sekali saya membimbing waktu itu, membimbing stula. Waktu itu kami stulanya ada video. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh videonya Bapak Ibu. Itu kami stulanya ke Sleman. Tapi secara online kami tidak ke sana, secara virtual stulanya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu di video paparkan sedikit bisa jadi tentang kota Jogja. Kemudian baru masuk ke nanti ini
Nah, ini lesson learn. Wabarakatuh. Ini lesson learn kesehatan kota. Perkenalkan, nama saya Lisma Yeni. Saya bekerja di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota. Seperti ini saja Bapak. Jadi ada 10. Kepala Bagian Tata Usaha di Rumah Sakit Siti Ya. Elka Lubuk Linggau. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang singkat-singkat saja. Ya. PM Kabupaten. Ya. Kemudian lesson learn-nya. Kemudian masukkan lesson learn apa? Pelayanan terpadu. Kemudian sistem informasi. Jadi dia bercerita nih lesson learn-nya. Dia bercerita lesson learn-nya apa yang dia dapat. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ada penjelasan seperti ini. Meliputi pelayanan yang artinya Ini cuma kalau ini 10 menit, sekitar 10 menit ini. Nah, ya seperti ini kan ini lesson learn-nya. Nah, ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kira-kira untuk videonya nanti. Ya. Oke. Pelaporan individu apa kelompok? Kelompok Pak ya, Taufik. Individu nggak ada video. Yang kelompok. Ya, jadi nanti kemarin waktu tahun berapa saya bimbing di tahun kemarin Sumedang, sebelumnya di mana ya lupa saya. Itu waktu saya bimbing di Sumedang kemarin itu saya minta di Kota Tangerang kalau nggak salah. Waktu itu saya minta bikin untuk lesson learn-nya, bikin video untuk masing-masing itu di lokus saja. Jadi ada background, misalnya ada di depan nama, misalnya BKPSDM Kota Jogja. Nah, siapa yang ngomong di situ? Nah, kemudian nanti ada misalnya di mana, di ruang mana. Ya, jadi ya untuk video-video yang tentang deskripsi Kota Jogja, deskripsi tentang BKPSDM, mungkin Bapak-bapak nanti bisa browsing di internet. Kalau ada nanti diramu saja dari video yang itu. Dengan menyelipkan lesson learn yang Bapak-bapak, Bapak Ibu dapatkan di lokus. Begitu. Itu Bapak Ibu ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu, tidak adanya lagi? Baik. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Ya, kalau tidak lagi Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Aduh, suaranya ini ya. Sinyal saya putus-putus ya. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi setelah dari sini mungkin Bapak Ibu bisa langsung ke kerja kelompok. Ya, kalau memungkinkan supaya ini saja mungkin kalau memang ini Bapak Ibu mungkin bisa minta bantuan dari penyelenggara, mungkin ke Bu Dwi atau Bu Ade. Kalau seandainya Zoom meeting ini tidak dipakai, mungkin bisa bagi breakout room jadi 4 kelompok. Bapak Ibu silakan diskusikan di situ nanti. Jadi biasanya kalau sudah bubar biasanya agak susah kan kalau sudah bubar kan. Ya tapi nanti silakan ya hubungi nanti ke penyelenggara. Itu hanya istilahnya saran saya saja. Nanti silakan minta tolong bagikan mereka breakout room jadi 4 kelompok. Silakan Bapak Ibu diskusikan di kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 itu silakan diskusi. Membahas tentang rencana Stula ini. Ya, rencana Stula khususnya rencana pembuatan tugas kelompok besok dan juga rencana pembuatan tugas laporan kelompok Stula dan juga laporan individu. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu, saya selaku fasilitator di agenda 4 ini, khususnya di Stula ini, silakan Bapak Ibu kalau ada kendala, silakan hubungi saya via WA yang dari kelompok 4 kemarin, mungkin bisa tanya temannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kebetulan nomornya ada semua di saya, nomor saya juga ada, silakan tanyakan nomor WA saya ke Bapak Ibu yang dari kelompok 1, 2, dan 3 yang ketemu dengan saya. Oke. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Halo. No more question? Ya. Baik Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Agus. Pak Agus ya. Silakan Pak Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin Pak untuk besok pada tanggal 27 Rabu saya tidak bisa mengikuti Zoom meeting seperti biasanya Pak. Jadi karena kan besok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
melaksanakan launching aplikasi Srikandi yang dihadiri oleh Pak Bupati, Pak. Jam berapa, Pak? Jam 8.30, Pak. Besok. Oh ya. Atau Iya. gini aja nanti silakan bicarakan dengan panitia ya. Oke. Iya, Pak. Saya punya rencana untuk besok kita majukan saja lebih pagi, lebih awal. Kita majukan juga lebih awal, kita jangan jam 8, mungkin jam setengah 8 atau jam 7. Jadi kalau jam 7 kan bisa jadi cuma sampai jam sebelum jam 9 atau jam 9 lewat kita selesai. Nah, Pak Agus mungkin bisa meninggalkan duluan. Oh, iya. Nah, tapi kalau saya punya usul gimana kalau kita majukan saja pagi sehingga nanti Pak Agus bisa ikut. Masuk Bisa. dulu maksudnya. Iya, bisa. Oke. Itu aja ya Pak Agus ya. Jadi Ya, dua-duanya jalan. Memang itu resiko sudah saya katakan kemarin waktu Ya. itu menjadi ya. Sudah Ya. di waktu itu jadi kelompok agenda kemarin tuh ya. Sudah itu Ya. satu resikonya karena Bapak Ibu masih berada di tempat ya. Jadi mau tidak mau kadang-kadang masih juga dibebani dengan tugas-tugas rutinitas. Kalau dibeli maulah itu. Iya. Cukup lah itu. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Besok kita ketemu ya, kita sepakat saja besok kita majukan. Nanti saya konfirmasi dulu panitia jam berapa bisanya. Mudah-mudahan saya maunya jam 7. Kalau dulu saya pernah ngajar di PKA itu jam 7 saya minta. Memang jam 7 pesertanya aktif. Jadi lebih pagi dan selesai Jam juga 7, Pak. Ya, karena kalau siang, besok kan siang. Biasanya jam-jam rawan itu. Ngantuk. Nah, Ngantuk, itu. Pak ya. Ya, lah 5 watt Bu Ervi, matanya Bu Ervi. Ya, makanya supaya tidak Ya, Pak. ngantuk, Setuju, Pak. sahur besok, sahur Jam malam 7, kalian, Pak. supaya tidak ngantuk Bapak Ibu, tip dari saya sahurnya jangan makan daun-daun yang banyak mengandung zat besi. Karena memberatkan mata, besinya memberatkan mata. Sini. Berarti makanya ringan-ringan aja, Pak ya. Iya, betul Pak. Daun ubi kan ya Bu Ari ya, punya zat besi Daun kan ubi kan zat besi. Iya, makanya sini mata kita berat, larinya ke mata. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak lagi tanggapan, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Sekali lagi, saya tetap standby di HP saya, tetap standby Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau menanyakan, mengkonfirmasi tentang tugas-tugas untuk stula ini. Demikian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Pembelajaran hari ini sinkron 1 agenda keempat saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. See you tomorrow. Bye bye. Izin lift saya Bapak Ibu. Oke, Pak.